Bab 797. Sebuah aturan. Bagaimana mungkin Jerry yang bisa percaya bahwa Ghosty benar-benar akan bekerja untuknya. Dia yang sekarang sudah ingin membantai habis seluruh keluarga Sue. Ghosty yang sekarang sama sekali tidak takut, dia tanpa rasa takut menatap Jerry Yang, dan berkata, tentu saja aku pantas. Karena aku akan membantu menyelamatkan istrimu, selain itu aku akan membantumu menghadapi keluarga Sue. Jika kamu tidak percaya padaku, aku dapat menunjukkan ketulusanku. Jerry yang berkata, baik. Kalau begitu kamu tunjukkan dahulu. Baik. Ghosty sama sekali tidak ragu, dia segera berkata, namun aku merasa, sekarang yang paling penting adalah menyelamatkan istrimu. Mengenai menunjukkan ketulusan, nanti setelah menyelamatkan istrimu baru kita bicarakan lagi. Kali ini, Jerry yang juga terkejut. Dia hanya sembarangan berkata saja, tidak disangka Ghosty menerimanya dengan begitu cepat, seakan-akan menunjukkan ketulusannya adalah hal yang mudah. Karena kamu berkata bisa menyelamatkan istriku, maka kamu selamatkan dia dahulu, sisa masalahnya, kita bicarakan nanti. Jerry yang berkata, dia tidak berjanji, dia akan menerima Ghosty untuk bekerja dengannya. Bukannya Jerry yang tidak menginginkan petarung hebat seperti ini, tetapi Ghosty terlalu berbahaya. Untuk saat ini dia tidak dapat memastikan, Ghosty sebenarnya mata-mata utusan keluarga Sue atau bukan. Meskipun kelihatannya tidak, namun masih harus dicurigai. Kak Jerry, bagaimana bisa kamu mempercayai ucapannya? Charles panik, dan segera berkata. Jerry yang mengerutkan alisnya, aku sendiri tahu harus berbuat apa. Mendengar ucapan tersebut, Charles tidak bicara lagi. Tuan Yang, kita tidak boleh menunda waktu lagi, bagaimana jika kita pergi menyelamatkan istrimu sekarang juga? Ghosty berkata, ayo pergi. Jerry yang berkata, meskipun saat ini dia tahu di depan sana ada kobaran api, selama dapat menyelamatkan Lesikin, dia tetap akan melewatinya tanpa rasa ragu. Kamu tidak perlu cemas, sekarang istrimu sangat aman, hingga matahari terbit besok, dia tidak akan menghadapi hal berbahaya. Di perjalanan pergi menyelamatkan Lesikin, Ghosty dapat melihat Jerry yang cemas, jadi dia berkata. Jerry yang menatap Ghosty, dia mengerutkan alisnya dan berkata, sebenarnya apa yang ingin Martin Sue lakukan? Dia ingin menaklukkanmu. Setelah Ghosty berkata, dia tersenyum, hanya saja, dia sama sekali tidak tahu, siapa orang yang ingin dia taklukkan ini. Menaklukkan aku. Jerry yang terlihat bingung. Di dunia ini, siapa yang berani berkata untuk menaklukkan aku? Keturunan dari keluarga kerajaan juga berani membual seperti itu. Martin Sue sangat arogan, dan orang yang menarik perhatiannya, kemungkinannya hanya ada dua, yang pertama mati, yang kedua ditaklukkan. Selama beberapa tahun ini, dia menggunakan cara yang sama, termasuk aku sebenarnya juga bekerja padanya karena tidak berdaya. Ghosty berkata dengan nada datar, namun, yang dia tidak tahu adalah, aku tidak ditaklukkan olehnya, tetapi aku ingin mencari tempat berlindung, dan kebetulan aku bertemu dengannya, jadi aku mengiktinya. Seseorang yang bertindak keji, bagaimana bisa menaklukkan aku? Mimpi. Ghosty berkata dengan angkuh, seperti tidak menganggap Martin Sue itu siapa-siapa. Jerry yang berkata, aku benar-benar tidak mengerti, sebuah keturunan keluarga kerajaan, di masa depan mungkin akan mewarisi posisi raja, kenapa bisa melakukan hal seperti ini kepadaku? Ghosty melirik Charles yang duduk di kursi samping pengemudi, lalu menoleh ke arah Jerry yang lagi, dan berkata, aku telah bertarung dengan Ken Kokian, meskipun dia kalah, namun aku menggunakan cara curang. Jika harus bertarung secara langsung, aku bukan lawannya. Bahkan keberadaan seperti itu saja sangat menghormatimu, bagaimana mana mungkin aku memiliki alasan untuk tidak mengikutimu? Ghosty berkata, lalu dia menoleh ke arah Charles dan berkata, pemuda ini, mungkin kekuatannya lebih kuat lagi, seharusnya tidak di bawah Ken Kokian. Tentu saja, itu semua bukan alasan utama aku mengambil keputusan ini. Alasan utama aku mengambil keputusan untuk bekerja di bawahmu adalah, aku sama sekali tidak berdaya di depanmu.
Dan yang paling penting kamu masih begitu muda, namun kamu sudah memiliki kekuatan seperti ini. Sebelumnya kamu juga dapat memaksa Yoga Sue keluar dari kota Yan. Membandingkan Martin Sue dengan kamu, maka dia hanyalah sebuah sampah. Jerry yang tidak menyangka, daya analisa Ghosty ternyata begitu kuat, dan otaknya sangat cerdas. Hanya melalui beberapa hal, dia sudah dapat melihat banyak hal. Aku juga menyadari sebuah keunggulanmu. Charles Ma yang sejak tadi berdiam tiba-tiba berkata. Ghosty segera bertanya, keunggulan apa? Kemampuanmu untuk menyanjung sangat tidak buruk. Charles Ma berkata dengan serius. Ghosty tercengang, setelah itu dia tersenyum dan berkata, terima kasih atas pujiannya. Jerry yang tercengang, Ghosty ini memiliki wajah yang hancur, dari wajahnya tidak dapat terlihat dia berusia berapa, hanya saja karena memiliki rambut putih, maka dapat dipastikan Ghosty sudah tua. Namun yang tidak dia sangka adalah, Ghosty sangatlah konyol, sama sekali tidak seperti orang yang berusia tua. Charles Ma tidak dapat berkata-kata, dia akhirnya hanya berkata, Kak Jerry, kamu harus memikirkannya lagi, dia ini sama sekali tidak terlihat terpercaya, jika dia bersamamu, dia hanya akan mencelakaimu. Ghosty seketika kesal, aku hanya mengatakan Yuang sejujurnya, kenapa menjadi mencelakai. Setelah berkata, dia menoleh ke arah Jerry Yang, dan berkata, Tuan Yang, kamu tenang saja, malam ini, aku akan menunjukkan kemampuanku, dan aku akan menggunakan keluarga Sue untuk menunjukkan ketulusan aku. Jerry yang tidak ingin mendengar omong kosong Ghosty, tiba-tiba dia bertanya, sebelumnya kamu berkata, kamu mengetahui tujuan utama Martin Sue datang ke kota Yan, apa tujuannya? Ghosty mengangguk, kamu tahu, Kyushu memiliki 4 perbatasan dan 9 area, namun kenapa hanya kota Yan yang tidak termasuk ke dalam 4 perbatasan dan 9 area? Jerry yang menggelengkan kepalanya, dia memang tias tahu, dan tidak pernah memikirkan pertanyaan ini. Ketika mendengar Ghosty mengatakannya, dia juga menjadi tertarik. Bahkan Charles Ma juga penasaran. Ghosty kembali berkata, dikatakan, kota Yan pernah disebut sebagai kota kaisar, saat itu 9 keluarga kekaisaran besar yang mengelola 9 area Kyushu, hanya kota Yan yang tidak termasuk area apapun, sebaliknya dapat memerintahkan ke 9 area yang lainnya. Dan mulai saat itu, kota Yan terus berdiri sendiri di luar 4 perbatasan dan 9 arena, dan tidak ada satupun keluarga kekaisaran yang berani melirik kota Yan. Hanya saja, setelah waktu berjalan, ada semakin banyak keluarga kekaisaran yang mulai tertarik pada kota Yan. Hingga suatu hari, 5 keluarga besar kerajaan dari 9 keluarga kekaisaran besar melakukan pertemuan, memutuskan untuk bekerja sama menekan kota Yan, dan setelah itu, 5 keluarga besar kerajaan baru akan memutuskan kepemilikan kota Yan. Yang menyedihkan adalah, ketika 5 keluarga besar kerajaan memimpin jutaan pasukan untuk menyerang kota Yan, orang itu muncul, dia marah, dan dengan kemampuannya seorang diri, dia menghadapi 5 keluarga besar kerajaan. Orang itu mempertimbangkan lawannya memiliki warisan keluarga kekaisaran, dengan itu baru melepaskan mereka, dan karena hal ini juga, kekuasaan 5 keluarga besar kerajaan berkurang besar, dan akhirnya menjadi 5 keluarga kerajaan yang sekarang. Charles Ma tercengang, karena dia teringat saat di perbatasan utara, Jerry yang pernah menghadapi setengah negara dengan kemampuan seorang diri. Dia mengira, hanya Jerry yang memiliki kemampuan seperti itu, namun ternyata masih ada orang lain yang begitu kuat. Siapa orang itu? Suasana hati Jerry yang membara, lalu bertanya. Ghosty tercengang, lalu menggelengkan kepalanya, hal ini sudah berlalu ratusan tahun lalu. Informasi mengenai orang itu sangat banyak, namun tidak ada yang tahu, siapa orang itu sebenarnya. Ada yang berkata, orang itu sudah meninggal, ada orang yang berkata orang itu masih hidup. Namun bagaimana kenyataannya, mungkin tidak ada yang tahu. Setelah mendengar ucapan Ghosty, Jerry yang sedikit kecewa, karena orang itu dengan orang yang dia kenali itu tidak mungkin orang yang sama. Orang yang dia kenali itu hanya seorang pria parubaya. Orang itu pernah mendirikan sebuah aturan, kota yang tidak boleh dimasuki oleh orang berdarah keluarga kerajaan atau keluarga kekaisaran,
kecuali suatu hari nanti muncul seorang raja lagi dari kota Yan. Gusti berkata, lalu dia menatap Jerry Yang, dan kali ini, pangeran keluarga Sue berani datang ke kota Yan, karena ada orang yang menyebutkan ada seseorang disebut raja di kota Yan. Setahu aku, orang yang disebut raja di kota Yan ini adalah kamu. Bersambung.